Selamat pagi Sobat Sehat, ketemu lagi di acara podcast kita Sehati. Karena hidup harus sehat, bahagia, dan berarti. Acara bincang-bincang seputar kesehatan dan pernak-perniknya sebagai bagian dari upaya kesehatan peningkatan mutu di Puskesmas Pluto. Kali ini kedatangan gestar yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bu Endah. Selamat siang Bu Endah. Siang Bu Sofi. Bu Endah ini kita tahu Sobat Sehat, beliau pernah menjadi nakes teladan pada tahun 2017 nggih, juara 1 tingkat Kota Mojokerto, kemudian lanjut ke provinsi. Jadi provinsi menduduki juara peringkat ketiga. Luar biasa ini ya. Oke, Bu Endah ini kalau boleh tahu di Puskesmas Pluto ini sebagai apa ya? Saya di Puskesmas Pluto sebagai apoteker. Jadi saya sekaligus sebagai koordinator di unit farmasi Puskesmas Pluto. Oke. Berarti ini Bu apotek cantik banget ya, Sobat Sehat. Jadi kalau untuk seorang apoteker itu kegiatannya apa aja ya Bu Endah? Apoteker di suatu puskesmas ini memang perannya banyak sekali ya Ibu. Mulai dari manajemen, pengelolaan obat sampai ke farmasi klinik. Ada penyuluhan juga ya? Di manajemen ya pengelolaan obat ini kita mulai dari perencanaan, permintaan obat, penyimpanan, distribusi, kemudian pengendalian, pencatatan, dan penghapusan kalau ada obat yang edar. Untuk farmasi kliniknya ini ada penyiapan obat, kemudian pemberian informasi obat pada saat penyerahan obat, kemudian konseling obat oleh apoteker, kemudian visitor di pasien rawat inap, terus juga penyuluhan pada masyarakat. Banyak banget ya. Iya. Luar biasa. Kemudian saya dengar tadi ada cara penyimpanan obat ya Bu Endah ya. Nah kebetulan Sobat Sehat di rumah ada yang penasaran bagaimana cara menyimpan obat yang benar di rumah. Mungkin Bu Endah bisa jelaskan kepada kita. Untuk penyimpanan obat ini memang masyarakat banyak sekali yang kadang salah kaprah Bu Sofi. Dan lagi kalau kita nyimpan obatnya tidak benar akan berakibatkan obat nanti lama-lama tidak stabil, bahkan bisa rusak. Ini nanti juga akan mempengaruhi efek terapi yang akan diharapkan pada suatu pengobatan. Untuk penyimpanan obat di sini yang pertama itu yang paling penting adalah jauhkan dari jangkauan anak kecil. Seperti kita ketahui kan banyak sekali ya sekarang kayak permen Bu ya, yang mirip seperti obat. Seperti pil KB itu kan warna putih, biru, ini seperti permen ya, seperti permen yang dipikirnya permen. Ini kan bahaya sekali kalau untuk anak kecil ya. Kalau minum atau bahkan obat diabetes gitu ya, yang ada salutnya warna-warni itu. Kalau diminum anak kecil nanti bisa langsung hipoglikemi mereka ya, bahaya. Makanya itu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Di mana yang pertama ditaruh di yang agak tinggi tempatnya, jangan ditaruh yang dekat-dekat jadi mudah diraih oleh anak kecil. Jadi tempat tersendiri ya Bu Endah ya. Kemudian tidak disimpan di tempat yang langsung kena matahari. Tidak boleh panas berarti ya. Jadi misalnya ditaruh di lemari, jangan pas dekat jendela. Jangan dijemur juga berarti nggak boleh. Kan kayak vitamin C ini kan sangat tidak stabil kalau kena cahaya ya. Jadi harus disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan tidak terkena sinar matahari. Untung-untung kalau kita punya kotak obat tersendiri di rumah. Seperti kotak P3K gitu? Ya, kotak obat yang diletakkan di tempat yang agak tinggi yang tidak bisa diraih anak kecil. Ya, kemudian ada kuncinya kalau misalnya titik aman, terus tidak terkena. Ini letakkannya juga jangan pas jendela, jadi agak tertutup ini. Kalau nggak punya kotak obat pun bisa taruh di laci lemari atau yang nggak lembab, nggak kena tetesan air gitu ya. Kemudian tidak juga disimpan di lemari es ini. Seringkali seperti ini. Obat sirup ini ya.
Ini saya kalau sedang monitoring ke rumah-rumah penduduk ya, dibantu dengan kader Gema Cermat di wilayah Mas Bodo, kita biasanya keliling untuk melihat, mengecek bagaimana obat-obat yang disimpan di warga masyarakat ya. Seringkali saya temukan ini sirup masuk dalam kulkas. Nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh. Karena apa? Ini kan kulkas itu kan dingin ya Bu ya suhunya. Ini bisa mempengaruhi kekentalannya sini. Jadi nggak stabil, nanti bisa rusak obatnya. Jadi obat ini bukan tahu ya, kata ibu-ibu kitanya gini. Saya simpan di kulkas Bu biar awet. Iya, biar nanti kalau butuh lagi gampang, nggak usah beli gitu ya. Apa namanya, disimpan di kulkas. Saya temukan bahkan ada ya tablet aja lah Bu taruh di kulkas. Ini penting sekali ya kita ketahui ya. Penyimpan obat ini sangat penting karena juga mempengaruhi nanti biar obatnya tidak rusak, biar tetap stabil. Yang pertama kali itu harus dibaca ini Bu, cara nyimpan obat. Ada ya Bu? Di semua perusahaan obat pasti ada. Seperti ini. Di suhu maks di bawah 30 derajat. Di suhu kamar, tidak perlu taruh di lemari. Ya. Untuk obat-obat jenis suppositoria seperti ini ya sobat sehat ya. Suppositoria ini memang harus disimpan di kulkas. Jadi memang ya ada yang diwajibkan disimpan di kulkas. Ini memang harus di bawah 8 derajat, ini memang harus di kulkas. Kemudian insulin yang ini juga harus di kulkas. Jadi kalau seperti salep, kemudian sirup, tablet, puyer tidak perlu dalam di kulkas, yang malah rusak. Jadi mulai sekarang kalau ada yang nyimpen obat di kulkas selain sediaan supo dan insulin, silahkan dikeluarkan. Dibuang saja kan pasti sudah rusak itu ya. Luar biasa sobat sehat. Ini informasi yang sangat penting ya. Jadi cukup taruh di suhu ruangan. Tapi tadi jauh dari jangkauan anak-anak, sejuk, kering, tidak langsung matahari. Kalau di suatu obat itu kalau kita lihat pasti ada tulisan tanggal ED. Itu apa artinya ya, Bu? Tanggal kadaluarsa. Itu kadaluarsa. Ini ya. Jangan menyimpan obat yang sudah kadaluarsa ya. Dan kalau kita menggunakan obat, pastikan obat yang kita minum ini tidak lebih dari tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa adalah tanggal batas akhir penggunaan obat. Misalnya ini paracetamol sirup, kadaluarsanya adalah bulan Juli tahun 2022. Ya, berarti tanggal 31 Juli 2022 masih bisa digunakan. 1 Agustus 2022 sudah tidak bisa digunakan. Jadi batas akhir dalam penggunaan obatnya. Ini salah kaprah, kadang kan orang pikirannya kalau ED-nya tanggal bulan Juli 2022, tanggal 1 sudah nggak berani digunakan. Atau bakal ada sebelumnya, aduh ED nggak berani. Enggak sebenarnya Bu. Pokoknya kalau penyimpanannya bagus, batas akhirnya sesuai dengan tanggal ini. Ini kalau kondisinya masih bagus, tertutup, belum terbuka dari kemasannya masih utuh, dan nyimpennya juga bagus. Tidak ada perubahan warna, endapan dan sebagainya. Ini masih bisa digunakan sesuai dengan tanggal kadaluarsa. Beda lagi kalau ini sudah terbuka ya Bu. Misalnya hari ini dipakai ya, beberapa puskesmas sudah dibuka, diminumkan, ada sisa kan, isinya ada sisa toh. Ini jangan disimpan di kulkas, nanti disimpan di tempat yang sejuk, kering, jauh dari sinar matahari ya. Setelah dibuka ini, umurnya ini 6 bulan setelah terbuka. Jadi masih bisa digunakan setelah dibuka? Masih bisa digunakan, maksimal 6 bulan atau maksimal dari batas tanggal kadaluarsa. Misalnya ini tanggal kadaluarsanya, misalnya ini kan bulan Januari nih, ternyata tanggal kadaluarsanya adalah bulan April misalnya ini ya, April. Berarti kan mulai dari Januari sampai bulan April bisa digunakan. Meskipun sudah terbuka ya. Tapi bulan Mei tetap tidak bisa digunakan. Pilih tanggal mana yang tercepat, 6 bulan atau tanggal kadaluarsanya. Jadi tapi setelah dibuka tidak dimasukkan kulkas ya? Betul. Tapi tadi makanya kalau bisa, kalau memang ini nggak ada, ini tandai Bu tanggal bukanya. Misalnya hari ini tanggal 29 Januari, tulis 29 Januari. Jadi nanti 6 bulan lagi kalau ini masih ada,
oh sudah lebih dari 6 bulan, silakan dibuang saja. Siap. Jadi bukan ini misalnya kan umumnya misalnya kalau obat itu 2 sampai 3 tahun Bu ya. 6 bulan dibuka, 2 tahun lagi, wah belum daluarsa ini, saya pakai lagi, tidak bisa. Kan sudah terbuka. Kecuali dia masih tertutup. Segelnya masih utuh. Masih bagus, simpannya benar. Tanggal daluarsanya masih memenuhi tadi untuk digunakan, masih bisa. Oke Sobat Sehat, jadi jangan lupa kalau kita mempunyai obat, mendapatkan atau membeli obat, dilihat tanggal kadaluarsanya. Gitu ya Bu Endah ya, supaya ini kalau berlaku untuk sirup salep itu 6 bulan setelah dibuka Bu ya. Tapi untuk ini puyer ini nggak bisa disimpan Bu, sudah lama. Jadi nggak bisa dipakai lagi kalau sudah puyer itu selagi tidak bisa terpakai langsung dibuang saja, karena ini sekali ya itu berarti. Karena memang kalau puyer ini kan campuran obat Bu ya, campuran obat dari kita sudah buka kemasan tabletnya, dibuka dihancurkan, kemudian dibagi ya ini berarti sudah terbuka kemasannya. Kalau puyer tidak bisa disimpan lama, jadi tidak bisa nyimpen misalnya 1 bulan kira-kira Bu Endah? Nggak bisa ya Bu, jadi kalau bisanya kalau misalnya ini sudah habis, makanya kan kalau di puskesmas kita nggak pernah ngasih lebih dari 5 hari ya lebihan itu ya mungkin berapa hari sudah harus dibuang ya 2 minggu lah maksimal ya nggak bisa lama-lama. Jadi jangan menyimpan sediaan obat puyer. Kadang kan ibu-ibu tuh gini, minta obat panas yang agak banyak Pak, masalahnya nanti buat jaga-jaga. Lebih baik kalau seperti itu pakai yang sediaan sirup saja yang lebih bisa lama. Kalau puyer tidak bisa karena dia rawan disglukospis, rawan rusak. Karena juga dia kan sudah terbuka sediaannya dari tablet yang jadi sebelum digerus tadi. Sobat Sehat, kita dapat manfaat banyak ini dari Bu Endah ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyerap ini di masyarakat ya Sobat Sehat ya. Jadi mungkin bisa kita tularkan pengetahuan. Satu lagi Bu Safi, kesediaan mata. Tetes mata maupun salep mata. Gimana itu kalau hanya 1 bulan setelah dibuka. 1 bulan aja ya. Setelah itu dibuang. Jadi makanya kalau mau menggunakan obat dikasih tanggal. Waktu buka itu loh ya, kasih tanggal kapan dibukanya. Kalau sediaan mata baik salep mata maupun tetes mata harus 1 bulan aja harus dibuang. Umurnya 1 bulan aja. Meskipun sudah masih bagus, masih ini nggak bisa kalau mata. Karena kan harus steril Bu ya kalau sediaan mata. Beda dengan yang salep kulit. Ada lagi ini Bu, mungkin Sobat Sehat juga pernah lihat ini dalam botol tapi isinya serbuk. Iya, ini antibiotik yang dikemas sirup. Jadi belum ada airnya. Iya, antibiotik ini memang tidak stabil dalam kondisi cair, makanya memberi airnya pada saat mau digunakan. Kalau berobat ke Mas Meluto pasti kondisi dicairkan sama petugas farmasinya ya. Tapi ini tadi umurnya setelah dicairkan adalah hanya 7 hari. Hanya 7 hari ya? Iya. Nggak sampai 1 bulan ya Bu? Enggak, kecuali untuk sirup antibiotik makanya kan harus habis. Harus habis. Iya. Misalnya nggak habis, tinggal sedikit eman-eman sirup antibiotik jangan dibuang saja ya. Malah bikin racun nanti kalau rusak ya kan jadi untuk antibiotik yang sudah diencerkan hanya usianya hanya 7 hari aja. Setelah itu sudah nggak bisa dipakai. Bedanya dengan sirup yang bukan antibiotik. Kalau ini memang cair dari pabrik farmasinya udah kondisi cairan. Nah Sobat Sehat, mungkin di luar ada yang penasaran juga Bu Endah, bagaimana sih ciri-ciri obat yang masih bagus atau yang sudah rusak, kira-kira yang seperti apa tandanya gitu Bu Endah? Mungkin kita percaya diri ya, obat ini saya menyimpannya benar, gak mungkin rusak, masih bermanfaat, obat mahal, jangan sampai terbuang sia-sia, mungkin seperti itu ya. Tapi kita kan tidak tahu, karena merasa menyimpannya udah benar ya. Ciri-cirinya itu yang pertama pastikan tanggal kadaluarsanya. Dilihat tanggal kadaluarsanya. Jangan melebihi batas akhir di tanggal yang ada di kemasan tadi. Tertera ya. Tertera ini kalau Juli 2022 jangan sampai 1 Agustus dipakai ya. Kemudian jelas tidak ada perubahan warna.
Oh, Ya. artinya perubahan warna itu gimana Bu Indah? Kalau sebelumnya dia warnanya putih Putih, kuning, ya. tiba-tiba ada Jadi kuning gitu ya? jadi kuning Oh. atau malah bintik-bintik merah di Oh, atasnya. itu. ada Berarti itu rusak ya, bintik-bintik, sudah ya? rusak. Kemudian kalau tablet tidak ada pecah atau apa muprul. Perubahan bentuk gitu ya? ya? Bentuk Merupul. Muprul ya. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesia apa ya? Muprul gitu. Ya cuil gitu. Cuil, Iya, atau perubahan apa warna dan Bentuk yang dan warnanya warna, putih iya. jadi bintik-bintik Nah, nggak boleh. nggak boleh. Aromanya juga kadang berbeda. Jadi, Kalau yang dari atos menjadi empuk gitu, boleh, masih boleh atau itu sudah merupakan perubahan? boleh. Oh, itu juga Iya, perubahan ya. Jadi perubahan. udah nggak boleh rusak Iya. ya itu ya. Dan lagi pastikan kemasannya tidak bocor. Ya, Oh, misalnya kayak gini tiba-tiba ini pecah retak. Kayak ini dari kaca Bu ya. Nggih. Ada yang retak gini sudah jangan dipakai lagi. Atau yang ini apa botolnya dari plastik kan ada itu Iya, juga. ini sudah kayak sudah apa namanya Bu? Bentet apa Benda, namanya? ya. Penyok. Peyok itu Iya. peyok bahasanya. Peyok gitu jangan dipakai. Atau mungkin tabletnya ada tergunting, apa namanya waktu gunting kemarin kegunting jadi agak kena angin gitu kena ya. angin. Ya, udah. jangan juga. Meski cuma sedikit aja ya, Iya, nggak boleh takutnya ya. kan malah nanti jadi apa Rusak ya. rusak, ada jamur tumbuh di situ gitu bahaya Oke, juga. oke. Iya. Nggih. Jadi pastikan nanti tidak ada perubahan warna, rasa, bau, tidak Bentuk. ada endapan. Ya bentuk, tidak ada endapan. Kalau di sirup kadang ada enggak yang seharusnya tidak berendap ya. Itu kayak antasida itu kan memang mengendap ya sebelumnya. Iya. Sebelumnya nggak berendap ya tidak ada endapan, kemudian tidak ada gelembung-gelembung. Oh, udah ada gelembung juga ya. Ya, ini pasti kemudian nyimpennya pastikan sudah Benar. benar. Tanggal kadaluarsanya tidak terlewati. Ini sudah saya yakin pasti bisa digunakan. Masih bagus ya, masih bisa Kalau dikonsumsi. ragu-ragu, Ya. mending nggak usah dipakai. Oh, iya. Atau tanyakan pada apoteker terdekat. Oke, jadi sobat sehat di rumah kalau Iya. merasa sudah menyimpannya bagus, kemudian masih lama tanggal ED-nya, tapi masih ragu-ragu ya sudahlah, nggak usah dipakai atau ditanyakan kepada apoteker terdekat Iya. gitu ya. Dan lagi cara kalau pada saat nyimpan obat ini kalau bisa Bu Sofi, Ya, etiket Etiket ini obat. tidak terbuang, tetap di dalamnya. dalam obat yang sama. Oh, Jadi, itu ya. nanti misalnya ini salep misalnya ya, ini salepnya siapa dulu tanggal berapa, ini ada tanggal, nama, untuk kegunaan untuk apa, ini Iya, ada semua ya itu Bu. informasi obat Oh, ya ini. iya. Kalau di penguas muda ada Ada kita lengkap semua, Ibu. lengkap Iya, ya. lengkap ya. Tanggal kadaluarsa juga ada. Jadi kalau bisa ini tidak terlepas, tidak Tidak apa ucul namanya? ya, tidak. Jadi tetap di dalam Tetap di ya, maksudnya dalamnya. gitu. Jadi kalau kita nanti kalau waktu butuh, oh masih ada informasi yang Iya, lainnya. ya ini penting ya karena Penting, nanti ini iya. obat apa nanti kita bingung. Sama ya. dengan ini misalnya ini nggak ada etiketnya Bu ya ini. Iya. Ini etiket yang dari pabrik ini jangan sampai terkelupas, terbuang. Gitu. Ya. Jadi tetap utuh seperti Andai pun ini. terkelupas kan ini misalnya ini jadi ini ya obat apa ya ini ya obat apa? Udah kan seperti itu jangan dipakai. Jadi jangan nebak-nebak ini obat Oh, apa, kapan iya, nebaknya. iya, Kalau iya, cuma iya. sudah ini lebih baik dibuang saja. Karena takut salah ya nanti ya Bu Iya. ya. Karena kan hampir mirip-mirip kan Iya, bisa ya. jangan menggunakan obat yang kita kan juga ragu-ragu. Ragu, gitu. oke, Ya. oke. Wah, Begitu. informatif sekali Bu Indah. Nggih. Nggih. Mudah-mudahan nanti informasi ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat di rumah Bu Indah. Nggih. Dan mudah-mudahan menambah semangat dan pahalanya Bu Indah untuk membagi Nggih. informasi kepada Terima masyarakat kasih. semua. Ya. Ya, sobat sehat, mungkin ada yang penasaran lagi tentang cara penyimpanan obat, silahkan klik di kolom komentar. Dari Bu Indah sebelum kita tutup ada pesan khusus mungkin? Oh iya. Hmm. Untuk para sobat sehat di Di- wilayah Rumah Muda Iya. ya, dan dimanapun juga, seandainya ada kesulitan atau kebingungan mengenai obat, Ya. misalnya ini obat apa, untuk apa, bagaimana cara pakainya, atau mungkin saya kalau habis minum obat ini kok jadi tambah pusing, tambah mual, atau obat ini diminum sudah sebelum makan atau bagaimana ya, kalau tidak ada kejelasan informasi tentang obat, silakan hubungi ke Konsultasi unit farmasi ya di Penguas Muda. Saya ada apotekernya, ada ruang konseling tersendiri yang nanti bisa konsultasi mengenai permasalahan tentang Permasalahan, obat. oke. Kami bantu nanti benar Ya, kami bantu oke. ya. Wah, hebat sekali ini, luar biasa ya, ini jadi Bu Indah. jangan
jangan ragu-ragu atau gimana tentang obat ya, Iya. lebih baik tanya kepada apoteker. Apotekernya. Apoteker Pumas Muda, standby, bisa Iya. konseling. Siap, luar Kalau biasa ini. mau konsul lewat WA juga kita ada yang Bisa. namanya pelayan farmasi remote ini ya, jarak jauh. Berarti Iya. Pakai WA. Bisa. Ya, saya sering juga dikonseling sama ibu-ibu. Iya. Sekarang saya kan lagi ini Bu Safi, lagi proyeknya ke ibu hamil. Fokusnya ke ibu hamil Iya, ya. ibu hamil yang mengenai penggunaan tablet tambah darah. Oh iya, untuk ibu hamil itu ya. Iya, ini emang kan sering kali Bu ya, banyak sekali yang ibu hamil yang mengalami anemia. Ya, jadi apa namanya, fokus kepada pemberian Iya, tablet banyak sekali ibu-ibu hamil yang menambah konseling darah. sama Ya. konseling datang maupun konseling lewat WA. Kami Ya. bantu. Oke. Iya. Ada pesan khusus lagi Bu Indah untuk sobat sehat di rumah mungkin? Kayaknya sudah ya, Ya. tetap semangat, Iya. patuhi dalam meminum obat. Aturan obat, Iya, ya. aturan obat. Kalau memang apoteker bilang diminum kalau hanya pas panas nyeri, hentikan kalau sudah tidak panas nyeri. Atau Kalau pada obat antibiotik mungkin diminum habiskan sampai habis. Jadi ya tolong harus dipatuhi, dihabiskan. ya. Kalau tidak jelas yang apa kita tulis di etiket ya, Ini bisa. silakan nanti bertanya ke petugas farmasi di Oke. unit farmasi Mas Brudo. Ya, terima kasih Bu Indah ya, informasi ini sangat Sama-sama, Ibu. berguna sekali, informatif sekali. Saya juga awalnya nggak tahu kok ternyata obat itu nggak bisa sampai 1 bulan setelah dikasih cairan Iya. gitu. Ya, sobat saya di rumah, mudah-mudahan bincang-bincang kali ini dengan apoteker kita bisa bermanfaat pada sahabat sehat semua. Tetap semangat Bu Indah. Mudah-mudahan menjadi ladang amal Tetap sehat pahala. ya. Tetap sehat ya. Ya. Oke. Selamat siang sobat sehat, salam sehati. Sehat, bahagia dan berarti.